Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, Jumat 13 Juni 2025 berjudul Rasa Berharga yang Benar. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami ada hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami rindu Bapa membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini, yang akan memberikan kekuatan untuk kami hidup, melakukan firman-Mu itu, agar hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sobat WB, mari kita membaca 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Sobat WB, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang melakukan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Sobat WB terkasih, kita telah berdoa dan membaca firman Tuhan tadi. Sekarang marilah kita merenungkan lewat 2 pertanyaan refleksi berikut ini. Pertama, temukanlah hal menarik yang Roh Kudus ingatkan saat engkau membaca dan merenungkan firman hari ini. Yang kedua, mengapa Saul benci kepada Daud? Sobat WB terkasih, kebencian bisa melumpuhkan kita. Itulah yang terjadi dengan Saul. Diawali saat mendengar apa yang dikatakan orang tentang Daud, dan mulai membandingkan dengan apa yang telah dilakukannya dan merasa tidak dihargai, menjadikan Saul merasa tidak berharga. Dan sejak hari itu, maka Saul selalu dengki terhadap Daud. Ayat 9 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Kebencian tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi terbangun karena cara pandang kita terhadap diri dan berpengaruh pada cara pandang kita kepada orang lain. Demikianlah yang terjadi dengan Saul. Saat mendengar orang lebih memuji Daud dan membandingkan dengan dirinya, maka cara pandang Saul mulai bergeser menjadi benih kebencian. Sobat WB, perbedaan antara Daud dan Saul dalam menaklukkan egonya sebenarnya sederhana. Daud membawa setiap pergumulan batinnya kepada Tuhan, namun sebaliknya Saul terus menjadikan pergumulannya menjadi pembicaraan diri atau self-talk, yang pada akhirnya membentuk cara pandangnya dan menjadi semakin ekstrim. Semakin hidup kita fokus kepada diri sendiri, semakin kita sulit mengasihi. Sobat WB terkasih, kisah ini mengajarkan kita pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan menjadi dasar dan pedoman yang membentuk cara pandang kita terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Hanya kasih
yang dapat memampukan kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Sobat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap hidup di dalam kasih. Kami mau terus memandang kepadamu dan tidak berfokus pada diri kami sendiri, agar kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk hidup mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semakin kita fokus pada diri sendiri, semakin kita sulit mengasihi.